Hai teman-teman semua, pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai kontroversi pembinaan ganja. Jadi sebelum masuk ke dalam topik utama, aku mau jelasin sedikit nih mengenai apa itu narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran seseorang, dan menghilangkan nyeri serta bersifat candu. Kenapa narkotika jadi dapat membuat candu seseorang? Karena di dalam narkotika terdapat zat adiktif. Narkotika dapat diperoleh dari sumber non-hayati atau hayati. Pada hayati, salah satunya tanaman ganja atau cannabis sativa. Ganja terkenal di Indonesia menjadi barang terlarang karena efeknya menimbulkan kericuhan di dunia medis. Apakah itu? Simak dalam kajian berikut. Legalisasi ganja pertama kali diwacanakan oleh anggota DPR dari Partai PKS yaitu Rafli, yang mengusulkan legalisasi membudidayakan ganja sebagai komoditas ekspor-impor. Hal ini dikarenakan ganja memiliki manfaat yang terbukti di bidang medis, terutama mengobati rasa nyeri yang akut. Selain itu, meninjau negara Amerika Serikat yang melakukan legalisasi ganja untuk berekreasi. Akan tetapi karena ganja termasuk ke dalam narkotika golongan 1 yang memiliki efek yang sangat kuat terhadap candu dan syaraf mengakibatkan timbulnya hukuman berat di antara narkoba yang lain yaitu 2-4 tahun penjara. Hal ini berbanding terbalik dengan rekomendasi WHO nomor 5.4 dan 5.5 tentang rencana legalisasi ganja. Akan tetapi hal tersebut ditolak BNN karena ganja Indonesia memiliki kadar THC sebesar 18% yang bersifat psikoaktif. Menilik ganja yang ada di Indonesia bahwa bukan jenis ganja medis. Berkaca dari Thailand yang telah menggunakan ganja untuk pengobatan kemoterapi, epilepsi, dan multiple sclerosis. Selain itu, mengacu pada kitab kuno Tajul Muluk di Aceh bahwa masyarakat Indonesia terutama Aceh telah memanfaatkan ganja sebagai bahan makanan, ritual, pengobatan, dan agronomi. Jika melihat dari potensi ekonomi, tentunya negara Thailand yang telah melegalkan ganja meningkatkan pemasukan sebesar 46-312 juta US dollar pada tahun 2014, yang mengacu pada hal yang legal. Di Indonesia sendiri, terutama Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, terjadi penanaman dan peredaran ilegal ganja hingga menghasilkan 1.500 kg ganja kering dalam kurun 6 bulan dan untung 150 juta. Manfaat ganja yang telah diketahui adalah pereda nyeri dari efek samping kemoterapi yang dilakukan oleh senyawa kanabinoid. Kementerian Pertanian Indonesia tiba-tiba memasukkan ganja sebagai komoditas binaannya. Hal ini karena ganja yang dibudidayakan kemungkinan adalah komoditas tanaman obat untuk pelayanan medis. Akan tetapi meninjau kembali pernyataan BNN bahwa ganja di Indonesia sangatlah tidak cocok untuk dibudidayakan secara masif. Walau Kementerian Pertanian mengatakan bahwa semua tanaman dan yang termasuk berbahaya seperti ganja masih dapat dibudidayakan. Karena mengacu kepada Kementan nomor 511 tahun 2006 yang menyatakan bahwa ganja merupakan tanaman obat. Pembinaan pada tahun tersebut tidak bermaksud untuk mengedarkan ganja, akan tetapi mengalihkan ganja ke tanaman pangan yang lebih bermanfaat. Sehingga ganja yang termaksud narkotika golongan 1 sangat dilarang digunakan mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang narkotika. Akibat hal ini, ganja yang termaksud dalam komoditas binaan menuai kontroversi. Pada kontroversi ini akhirnya ada titik terangnya. Jadi, Kementerian Pertanian beserta BNN mengkaji ulang tentang tanaman ganja ini. Nasib Kementan tentang tanaman ganja yang menjadi komoditas binaan Kementerian Pertanian pun akan dikoordinasikan ke Kemenkes, LIPI, dan BNN untuk direvisi kembali. Pemerintah Indonesia pun diharapkan mengkaji ulang tanaman narkotika ini agar tidak disalahgunakan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kajian selanjutnya.